Jadi jangan heran jika DOC yang saya ternak ini atau yang saya besarkan ini memiliki pertumbuhan yang super cepat. Tapi teman-teman juga tidak perlu khawatir, meskipun pertumbuhan daripada ayam-ayam atau DOC ayam ini super cepat, tapi jika dikalkulasi dari biaya pengeluaran pakannya atau biaya pakannya, bukan berarti jauh lebih mahal teman-teman. Nah, kita menggunakan metode pertumbuhan yang lebih cepat dengan biaya yang hemat, dan inilah 3 langkah yang harus teman-teman kuasai dan lakukan. No, 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 I don't think so. No, 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 I don't think so. No, 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 I don't think so. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Jadi Sultan TV. Apa kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberikan kesehatan serta keselamatan. Amin. Baik teman-teman, pada video kali ini langsung saja kita akan membahas terkait bagaimana cara mempercepat proses pertumbuhan daripada DOC yang kita ternak ya teman-teman. Karena banyak sekali dari teman-teman kita yang gagal merawat DOC dari usia 1 hari hingga usia 1,5 bulan atau lepas masa pertumbuhan. Jika di usia 1 hari sampai usia 1,5 bulan saja mereka gagal, maka bisa dipastikan mereka pasti akan gagal dan gagal panen teman-teman. Karena dalam membesarkan DOC ini, tingkat kesulitan atau ujian terbesarnya adalah di usia 1 hari hingga 1,5 bulan. Jika kita bisa berhasil atau selamat membesarkan DOC usia 1 hari hingga usia 1,5 bulan, maka sudah bisa dipastikan 85% kita akan bisa panen teman-teman. Namun poin penting yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bukan hanya sekedar kita bisa panen, tetapi bagaimana caranya supaya kita bisa panen dengan hasil yang jauh lebih memuaskan. Baik, langsung saja kita akan sampaikan secara rinci, secara detail dari akar atau dari nol ya, cara membesarkan DOC ayam supaya memiliki pertumbuhan super cepat sehingga hasilnya bisa jauh lebih memuaskan dari sebelumnya. Secara umum, peternak skala rumahan itu akan membesarkan DOC adalah dari hasil tetasan sendiri seperti ini. Jadi langkah seperti apa yang mesti kita lakukan supaya nantinya DOC yang akan kita besarkan ini tetap dalam keadaan sehat meskipun akan kita rawat tanpa indukan. Yang pertama sekali, ketika ayam kita sudah menetas ya teman-teman, maka DOC-nya akan kita langsung masukkan ke kandang pembesaran seperti ini. Dan secara umum juga biasanya ketika DOC sudah menetas itu akan dipindahkan ke kandang pembesaran tanpa indukan. Mereka akan menggunakan media lampu sebagai pengganti indukan untuk memberikan rasa hangat pada DOC. Nah, tetapi yang saya lakukan adalah kita akan tetap melibatkan indukan di dalam memberikan rasa hangat pada DOC. Ya, jadi begitu menetas DOC-nya kita masukkan ke kandang pembesaran dan indukannya juga kita campurkan. Kenapa kita tidak menggunakan listrik saja? Karena setelah saya bedakan, setelah saya melakukan eksperimen ya, untuk memberikan penghangatan DOC usia 1 hari hingga 1 minggu itu antara yang dengan menggunakan indukan secara alami dengan ketika kita menggunakan media listrik, itu hasilnya jauh berbeda teman-teman. Ternyata jauh lebih bagus yang ketika kita menggunakan indukannya atau secara alami ya, tetapi batas waktunya hanya 1 minggu saja. Karena jika indukan ini berada di atau kita campurkan dengan DOC ini terlalu lama, maka secara otomatis masa produksinya juga akan mundur ya. Maka kita kasih waktu 1 minggu saja untuk kemudian kita keluarkan dan pisahkan dengan anaknya supaya nanti indukan ini bisa bergaul kembali dengan pejantan dan pada akhirnya bisa memproduksi telur kembali. Itu yang pertama. Setelah DOC ini kita pisahkan dari indukannya dan usianya sudah 1 minggu, otomatis mereka juga akan merasa dingin kembali saat malam hari tiba. Nah, kemudian apa yang mesti kita lakukan? Yang kita lakukan adalah memberikan penghangatan melalui atau menggunakan lampu sebagai pengganti peran daripada indukan. Nah, kemudian untuk selanjutnya bagaimana supaya DOC ayam ini memiliki pertumbuhan jauh lebih cepat daripada biasanya.
Yang saya lakukan adalah di usia-usia seperti ini kita tidak perlu menjadwalkan soal jam makan mereka. Karena secara umum jam makan itu biasanya dijadwalkan dalam satu hari itu 2 kali, pagi dan sore. Nah, ini sebetulnya boleh dilakukan, namun ketika usia daripada DOC ini sudah 1 bulan ke atas, teman-teman. Jadi kalau usia DOC ini sendiri masih di bawah 1 bulan, maka metode yang kita lakukan dalam pemberian pakan itu sebaiknya secara full time atau on time, teman-teman. Jadi tidak ada yang namanya jadwal jam makan, ya. Kita sediakan saja di tempat makan itu secara full, ya, 1 kali 24 jam, jangan sampai tempat makan itu kosong. Dan sebaiknya disertai dengan minumannya, teman-teman. Jadi jangan cuma makannya saja kita perhatikan, tetapi minumannya juga kita harus perhatikan. Jangan pula nanti DOC ayam ini sudah makan kemudian memerlukan air dan tempat air dalam keadaan kosong. Nah, ini yang sangat fatal, teman-teman. Karena ketika DOC memakan pelet atau sentrat itu sifatnya panas. Jadi ketika tidak disertai dengan minum, otomatis besar kemungkinan pertumbuhan mereka justru malah akan semakin lambat. Dan kita sudah sampai kepada poin pentingnya, teman-teman. Jadi poin pentingnya adalah supaya hasil DOC yang kita besarkan memiliki pertumbuhan secara cepat dan badannya terlihat gemoy dan gemuk sehingga memiliki bobot yang maksimal. Saran dari saya untuk teman-teman tidak lupa mencampurkan sedikit miwon pada pakan. Nah, kemudian minumnya usahakan teman-teman menggunakan cucian air beras. Itu saja kuncinya, teman-teman. Dan hal ini bisa kita terapkan atau bisa kita lakukan sejak ayam berusia 1 minggu ke atas. Batas waktunya itu tidak ada. Artinya sampai panen pun tetap bisa kita lakukan dengan menggunakan metode ini. Saya sudah mencoba dan melakukannya sendiri dan hasilnya bagus. Silakan teman-teman coba di rumah dan buktikan. Baik teman-teman dan sahabat semua, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bisa menginspirasi serta bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya, kami dari Jadi Sultan TV Mondiri mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan kembali untuk berjumpa esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dan salam satu hobi.